Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lembaga Kursus dan Pelatihan Syifaul Qalbi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting Mikrotik hotspot di VirtualBox. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu apa itu VirtualBox. Jadi, VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Atau dengan kata lain, VirtualBox digunakan untuk membuat komputer virtual atau komputer maya. Artinya kita membuat mesin virtual atau komputer virtual di dalam komputer utama kita. Oke, langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox. Untuk men-setting Mikrotik hotspot, kita membutuhkan dua komputer virtual. Yang pertama untuk klien, yang kedua untuk Mikrotik. Di sini saya sudah buat sebelumnya komputer virtual Windows 7 sebagai klien. Nah, sekarang kita buat lagi mesin virtual untuk Mikrotik. Kita klik baru. Namanya kita buat misalnya Mikrotik. Tipenya kita pilih saja Linux, versinya kita pilih order Linux 32 bit. Lanjut, klik buat, lanjut, buat, selesai. Pembuatan komputer atau mesin virtual untuk Mikrotik sudah selesai. Selanjutnya, kita klik pengaturan. Klik jaringan, kita atur jaringannya. Di sini kita akan membuat dua adaptor 1 dan adaptor 2, atau kalau di Mikrotik dia Adder 1 dan Adder 2. Bisa juga ditambah dengan Adder 3, Adder 4 dan seterusnya. Cuman untuk di sini sebagai contoh kita hanya memakai Adder 1 dan Adder 2 saja, atau adaptor 1 dan adaptor 2 saja. Baik, untuk adaptor 1 yang akan kita gunakan sebagai Adder 1, di sini kita pilih jaringannya adalah adaptor hanya host. Nanti ini untuk akses jaringan ke klien. Kemudian adaptor 2, untuk Adder 2 kita gunakan untuk akses internet masuk dari komputer utama kita ke Adder 2 yang ada di Mikrotik. Di sini kita pilih NAT agar Mikrotik nanti mengambil akses internet dari komputer utama kita. Sudah, ini saja yang kita atur, kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya kita klik mulai. Oke, di sini kita buka ISO sistem operasi Mikrotik kita. Klik di sini. Kalau kita men-setting Mikrotik langsung dari alatnya kan kita harus membeli Mikrotik alat. Sedangkan kalau kita belajar di VirtualBox, kita bisa menggunakan Mikrotik yang bentuknya adalah sistem operasi. Jadi OS atau sistem operasi Mikrotik ini berguna untuk pengganti Mikrotik yang asli. Nah, Mikrotik yang dalam bentuk alat. Kita harus siapkan dulu ISO sistem operasi Mikrotiknya seperti berikut ini. Ini kalau sudah ada, tinggal kita open aja. Kalau belum ada, silahkan download. Ini kita open. Baik, kemudian mulai. Instalasi sistem operasi Mikrotik ke mesin virtual Mikrotik akan dimulai. Jadi di VirtualBox, mesin virtual untuk Mikrotik ini adalah pengganti alat Mikrotik yang biasa kita gunakan. Oke, kita install. Ini kita klik A untuk memilih semua paket instalasi, kemudian klik I, kemudian klik Y, kemudian klik Y lagi, maka proses instalasi sudah berjalan.
Kita tunggu sampai instalasi selesai. Oke, instalasi sudah selesai. Sebelum kita reboot mikrotiknya, kita keluarkan dulu ISO sistem operasi mikrotiknya. Klik peranti, kemudian drive optik. Ini tanda centang di mikrotiknya kita hapus. Baik, baru kita enter untuk melakukan restart atau reboot mikrotiknya. Oke, sekarang login mikrotik. Ketikkan admin, enter, kosongkan saja password, enter. Oke, enter lagi, maka mikrotik sudah aktif. Oke, sekarang kita akan lakukan konfigurasi pada mikrotik. Sebelumnya kita disconnectkan WiFi. Kemudian kita buka Winbox. Kita melakukan konfigurasi menggunakan Winbox. Baik, di sini sudah terbaca mikrotik dari mikrotik yang ada di VirtualBox kita. Jadi kita akan men-setting mikrotik yang ada di VirtualBox kita menggunakan Winbox. Ini sudah terbaca. Ini adalah MAC address dan seterusnya dari mikrotik yang ini. Baik, kita fokus di sini. Kita login ya, klik di MAC address, kemudian connect. Nah, kalau sudah connect seperti ini, kita boleh aktifkan kembali akses internet kita. Kenapa kita disconnectkan tadi? Agar yang terbaca di Winbox adalah hanya satu mikrotik, yaitu yang ada di VirtualBox. Langkah pertama adalah kita setting IP untuk Aider 2. Karena tadi di VirtualBox yang kita setting sebagai sumber internet adalah Aider 2. Oke, maka sebagai sumber internet kita setting di Winbox-nya itu Aider 2. Klik IP, kemudian DHCP client, kemudian tambah. Di sini kita pilih Aider 2. Kemudian apply. Oke. Sudah dapat di sini IP-nya. Kita boleh cek apakah internet sudah masuk atau belum ke mikrotik kita. Kita boleh ping IP Google misalnya 888.8 8.8.8. Enter. Nah, sudah ada akses internet. Baik, selanjutnya kita setting IP untuk Aider 1 sebagai akses jaringan keluar ke klien. IP address. Tambah. Di sini kita buat IP-nya misalnya 192.168.1.1/24. Aider 1, play, oke. Selanjutnya kita setting di DHCP server agar nanti klien mendapatkan IP otomatis dari mikrotik. Klik IP, kemudian di DHCP server. Di sini kita klik di DHCP setup, Aider 1, next, 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 next lagi, next. Oke, sudah selesai. Kita closekan. Kemudian kita atur IP DNS. Berikan di sini IP Google 8.8.8.8. Kemudian di bawahnya lagi 8.8.4.4. Kemudian centang di allow remote request. Apply, oke. Selanjutnya kita setting IP firewall. Di kolom NAT klikkan tambah. Kemudian di tab general
Pada bagian out interface, pilih Ether 2 sebagai sumber internet masuk. Kemudian pada kotak dialog action, nah actionnya ganti dengan masquerade. Kemudian kita klik apply, oke. Kita closekan saja pada bagian ini. Kemudian IP hotspot, klik hotspot setup, kemudian interface-nya Ether 1, kemudian next, ini next lagi, next terus, kemudian next. Nah, di DNS name ini kita isi dengan DNS login kita, lkp-paulkolby misalnya, lkp-paulkolby.com. Kemudian kita next kan saja. Kemudian di sini juga biarkan saja sepertinya admin dan tidak ada password. Next. Oke, selesai. Selanjutnya bisa kita tambah user. Klik user. Ini user admin bawaan dari pembuatan hotspot tadi. Klik tambah. Kemudian namanya kita buat misalnya Dimas. Kemudian passwordnya kita isikan. Kemudian apply. Oke. Klik server profiles. Double klik di sini. Klik login. Kita hapus centang cookie agar tidak meninggalkan password pada halaman login Mikrotik. Kemudian apply. Oke. Close. Oke, sudah selesai. Sekarang kita uji apakah Mikrotik hotspot sudah bisa digunakan di klien atau belum. Tapi sebelumnya kita rubah dulu pengaturan jaringan pada mesin virtual Mikrotik. Ini jaringan adapter 1 kita ganti menjadi jaringan internal. Kenapa? Agar nanti klien lebih mudah mendapatkan IP DHCP dari Mikrotik. Di klien juga pengaturan jaringannya kita samakan. Adaptor satunya kita pastikan dia sudah teratur menjadi jaringan internal. Kemudian kita jalankan klien virtual kita atau Windows 7 virtual. Baik, ini Windows 7 client sedang starting. Baik, sudah hidup dan kita lihat apakah klien akan mendapatkan IP secara otomatis dari Mikrotik atau tidak. Nah, di sini sudah network. Klien mendapatkan network dari Mikrotik, juga sudah ada pesan untuk membuka browser. Kita lihat network yang diberikan oleh Mikrotik di sini network 4. Artinya IP DHCP yang dibuat di Mikrotik telah berhasil. Sekarang kita buka browser Internet Explorer. Nah, sudah langsung terbuka halaman login hotspot. Ini misalnya kita buka YouTube, dia tidak akan bisa terbuka karena sifatnya adalah hotspot. Kita harus login hotspot dulu baru bisa pakai internet. Jadi kita masukkan di sini user loginnya. Tadi usernya Dimas, passwordnya kita isikan. Kemudian oke. Baik, yeskan saja. Maka sudah login, kita akan coba buka di browser misalnya YouTube. Oke, sedang proses terbuka. Baik, berhasil.
Misalnya kita buka lagi sebagai contoh yaitu Facebook. Nah, di sini Facebook juga terbuka. Baik, artinya pembuatan hotspot Mikrotik sudah berhasil. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.